gerak. Oke, waktu kita terus berjalan nih ya. Oke, ini kelompok 4 MBKM Mandiri pendirian UMKM Mochi Daifuku. Oke, boleh? Ini pointernya. Yang paling bawah itu next ya. Oke, kita kasih waktu dan tempat untuk kelompok 4 yakni pendirian UMKM Mochi Daifuku. Oke, untuk udah bisa dimulai? Bisa. Oke. Untuk kelompok 4 pendirian UMKM Mochi Daifuku, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu Bapak Sarmin STMM sebagai dosen pendamping kita, dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Di sini saya sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan pendirian usaha yaitu Mochi Daifuku. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya yaitu Dini Melani sebagai operasional. Selanjutnya ada Salsabila Sayidina yaitu sebagai marketing, lalu Marsha sebagai produksi, dan Suryana sebagai leader. Nah, selanjutnya KBN itu merupakan pendidikan yang mengintegrasikan teori dengan praktek langsung di dunia bisnis. Mahasiswa itu disuruh belajar secara nyata seperti pendirian usaha dan pendampingan usaha. Nah, di sini kami mendirikan usaha yang bernama Mochi. Mochi itu makanan ringan khas Jepang yang terbuat dari tepung ketan yang memiliki tekstur yang kenyal. Di sini kami memilih Mochi itu karena Mochi itu pernah viral pada masanya. Di sini nama usahanya itu Mochi Daifuku yang merupakan kuliner makanan ringan. Jam operasionalnya itu dari hari Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 5. Di alamatnya itu depan Cimo Pet Shop, Jalan Setia Budi Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, produk utama kita itu mochi. Mochi di sini saya mempunyai 6 varian rasa. Yang pertama itu ada strawberry coklat, strawberry cream, mangga, matcha, coklat ori, sama anggur. Nah, produk tambahannya kita itu ada sushi dan aneka keripik. Di sini ada BMC-nya, yaitu kita mengambil bahannya itu dari supplier di agen di pasar, dan aktivitasnya itu kita memiliki bahan yang berkualitas. Buah-buahannya itu kita kayak yang segar-segar, dan membuat mochinya juga kita nggak menggunakan air mineral atau air putih, tapi kita menggunakan susu HT, dan menjual mochi berbagai rasa yang tadi saya sebutkan. Mochi yang saya jual itu 6 varian rasa supaya konsumen tidak bosan dengan rasa yang itu aja. Dan kita mempromosikannya itu lewat via online menggunakan WhatsApp dan TikTok. Kita mencatat penjualan dari awal sampai mencatat penjualan dari pengeluaran ataupun pemasukan. Dan kayak kita menggunakan resep unggulan, itu kita mempunyai resep tersendiri, dan keahlian tenaga kerja, peralatan masak dan produksi, dan kita branding dan identitas merek, kita mempunyai logo tersendiri. Ya, selanjutnya di sini ada BMC, selanjutnya ada value proposition. Kami menggunakan bahan-bahan berkualitas ya, bahan-bahan premium. Terus di sini sudah dijelaskan tadi, kami memiliki menu beragam pilihan ya. Ada 6 varian. Selanjutnya kami berlokasi di depan Pet Shop Cimo yang di
kebun kopi, ya. Terus selanjutnya kami juga melayani pelanggan dengan ramah tentunya ya. Dan produk yang kita buat otomatis asal halal karena kita membuat homemade. Selanjutnya ada customer relationship. Di sini kita menggunakan media promosi dan diskon di sosial media ataupun langsung. Jadi kita untuk customer mochi ini kita memberikan voucher. Jadi setiap pembelian 15.000 kita kasih satu voucher. Nah, customer ini kita suruh kumpulkan minimal 5 voucher untuk mendapatkan satu pieces gratis mochi seperti itu. Selanjutnya kita penjualan secara langsung, online dan outlet. Terus ada shop selling by special call. Jadi kita interaksi secara langsung melalui media telepon seperti itu. Selanjutnya ada channel. Di sini kita mempunyai kedai offline ya, yang di depan pet shop tadi. Selanjutnya kita juga melayani delivery order untuk area Cikarang Utara dan sekitarnya. Dan kami juga memiliki WhatsApp dan TikTok untuk pemesanan via online. Next. Nah, di sini ada customer segment. Customer kami yaitu masyarakat sekitar, pet shop, terus juga pengguna jalan. Kami juga bisa dari TK sih sebenarnya, dari TK sampai SMA. Terus juga ada mahasiswa, ada juga karyawan PT tentunya. Kami juga sering ngirim ke PT-PT gitu ya. Terus usia konsumen dari 5 tahun sampai 45 tahun. Tentunya pecinta makanan Jepang karena sushi ini kuliner khas Jepang seperti itu. Dan pecinta makanan manis. Selanjutnya ada cost struktur. Kami biaya-biayanya yaitu biaya sewa tempat, biaya bahan baku, biaya operasional. Biaya operasional ini termasuk biaya sewa tempat dan biaya pendapatan bagi hasil. Selanjutnya ada revenue stream. Kami mendapatkan penghasilan mochi ini dari pendapatan dari direct selling atau pendapatan langsung dan pendapatan dari delivery order. Di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT tentang strength atau kekuatan. Kami memiliki penampilan yang menarik dan menggugah selera konsumen. Selanjutnya lokasi outlet kami juga sangat strategis ya karena di pinggir jalan. Selanjutnya kami juga berinteraksi langsung dengan pelanggan yang datang ke outlet kita sehingga memungkinkan pendapatan hubungan baik dengan customer. Selanjutnya kami memiliki kualitas produk yang baik tentunya dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya kami tidak menggunakan bahan pengawet, jadi aman untuk dikonsumsi. Nah, di sini ada kelemahannya. Kelemahannya itu tempatnya kurang luas ya, karena itu tuh pas banget tikungan seperti itu. Jadi tempatnya kurang luas dan jenis makanan tidak tahan lama karena yang tadi saya jelasin kalau mochi ini enggak pakai bahan pengawet seperti itu. Selanjutnya tidak semua tim bisa membuat mochi, tapi kemarin kita mengadakan progres kalau setiap minggunya tim kita ada membuat pelatihan membuat mochi seperti itu. Dan selanjutnya tidak ada SOP produksi. Dan yang terakhir laporan keuangan yang tidak akurat. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu target pasar yang luas karena banyak peminat makanan ringan atau makanan manis. Yang kedua inovasi varian produk seperti anggur, strawberry coklat, strawberry cream, mangga, matcha itu menjadi bagian varian dari mochi. 3. Meningkatnya penggunaan media online untuk pemasaran seperti TikTok, Instagram, WA Business. 4. Produk sedang kekinian sehingga banyak dicari masyarakat atau disebut juga dengan FOMO. Next. Threats, ancaman. Yang pertama harga bahan baku bisa berubah seperti kayak susu UHT yang mahal. Yang kedua munculnya jenis makanan tren baru. Yang ketiga banyak kompetitor. Metric SWOT, strategi SWOT, strengths, opportunities. Yang pertama konsisten dengan tampilan menarik, mengunggah selera menjadi daya tarik pasar yang luas.
Yang kedua, dengan lokasi yang sangat strategis, pemasaran lebih luas. Yang ketiga, memiliki kualitas produk dengan baik, dengan harga yang terjangkau, dan produk yang sedang kekinian, sedang dicari oleh masyarakat. Yang kedua, ada strategi SWOT, weakness, dan opportunities. Yang pertama, tidak semua tim bisa membuat mochi. Pemasaran menggunakan media online seperti Instagram, TikTok, WhatsApp Business. Yang kedua, laporan keuangan tidak akurat, meningkatnya penggunaan media online untuk pemasaran. Oke, saya lanjut di matriks SWOT, bagian strength, kekuatan atau threats, ancaman. Ada dua contoh. Yang pertama yaitu memiliki kualitas produk yang baik dengan harga yang terjangkau. Lalu threats-nya atau ancaman, harga bahan baku bisa berubah. Yang kedua yaitu memiliki tampilan menarik dan threats-nya banyak kompetitor. Next. Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan dan threats, ancaman. Yang pertama, tempat yang kurang luas. Emang di sini tempat kita kurang luas karena kita nggak sewa ruko tapi di rumah. Yang kedua yaitu ancamannya munculnya jenis makanan tren baru. Dulunya kan mochi itu makanan yang viral ya, tapi semakin kesini makin redup. Terus muncul lagi tren baru yang sekarang lagi tren itu roti kukus Thailand. Akhirnya mochi mungkin tertutup dengan tren tersebut, mengadaptasi menu dengan tren baru untuk menarik pelanggan meskipun dengan tempat yang terbatas. Itu salah satu solusinya. Yang kedua yaitu tidak ada SOP produksi, banyak kompetitornya. Membuat SOP yang mendukung inovasi produk agar tetap kompetitif di pasar yang ramai. Next. Di sini ada implementasi strategi pengembangan. Strateginya tidak ada SOP produksi. SOP yaitu standar operasional prosedur. Yang kedua apa? Banyak kompetitor. Kompetitor di sini yaitu pesaing. Pesaingnya bukan hanya dari usaha atau makanan yang sama, tapi juga dari usaha makanan berbeda. Yang kedua apa? Programnya membuat SOP yang mendukung inovasi produk agar tetap kompetitif di pasar yang ramai. Yang kedua, ada konsisten dengan tampilan menarik dan mengubah selera menjadi daya tarik target pasar yang luas. Programnya membuat desain kemasan produk atau packagingnya yang kreatif dan inovatif agar konsumen itu lebih tertarik dengan produk kita. Next. Berikutnya yaitu dengan lokasi yang sangat strategis, pemasaran lebih luas. Programnya memanfaatkan lokasi strategis dan mengadakan promosi di lokasi untuk menarik perhatian pelanggan baru dan promosi menggunakan media sosial. Itu yang sekarang kita terapkan. Yang kedua yaitu memiliki kualitas produk yang baik dengan harga yang terjangkau dan produk yang kekinian sehingga banyak dicari masyarakat. Programnya membuat produk dengan harga terjangkau namun berkualitas. Di sini kita memilih bahan baku yang terjangkau, tapi selalu kita tingkatkan kualitasnya untuk melakukan pemasaran agar menarik perhatian masyarakat. Berikutnya yaitu tidak semua tim bisa membuat mochi. Terus pemasangan menggunakan media online. Nah, programnya mengadakan pelatihan seperti yang tadi dijelaskan oleh Kasifa, mengadakan pelatihan setiap minggunya agar semua kelompok kita itu, anggota kita bisa membuat mochi. Bukan hanya satu orang aja, sekaligus mempromosikan dari media sosial. Karena kita kan semua punya HP di anggota kita. Dari situ kita memanfaatkan teknologi media sosial. Terus selanjutnya laporan keuangan tidak akurat. Meningkatnya penggunaan media online untuk pemasaran. Programnya mengimplementasikan sistem akuntansi yang lebih baik serta memanfaatkan platform online untuk meningkatkan visibilitas laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh media sosial yang kita manfaatkan yaitu platform TikTok. Di sini mungkin teman-teman ada yang punya TikTok bisa di-follow agar follower kita meningkat. Di sini bisa lihat testimoninya. Udah, next. Ya, di sini ada omset per bulan mochi dan sushi per bulan November. Di sini ada pendapatannya yaitu 1.870 dan sushi yaitu 760.000 dan di sini bisa dilihat untuk total keuntungannya yaitu 2.630.000 dikurangi 2.055.000.
Kalau ini untuk pendapatan per Desember, yaitu dengan total pendapatannya itu 4.040.000 dengan marginnya 3.023.000. Untuk HPP Mochinya yaitu dicari dari pembelian bersih plus biaya tenaga kerja ditambah biaya operasional dibagi jumlah produk yang dihasilkan yaitu 3.600 per piece mochi. Untuk sushi yaitu 2.330 per piece dan untuk keripik yaitu 3.300 per piece. Ini adalah laporan laba rugi yaitu modal awal yaitu 1 juta didapat dari patungan anggota kelompok per orangnya 200.000 dan total pendapatan November Desember yaitu 6.670.000 dan di sini ada pembelian yaitu aset 383.000, bahan baku 5 juta dan dikurangi biaya yaitu biaya konsumtif 340.000, biaya gaji 1 juta dan biaya sewa 2 bulan 600 dan laba bersihnya 200.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.